吸取力量。此阵法是最阴险的忌阵之一。要是有人能为我这样，我怕是死一万遍也值了。可惜我这一生活在谎言和欺骗之中，我的死活又有谁会在意？鬼刹剑气，噬灭剑气。什么？ Setelah Ling Yao bertemu dengan Su Yang, dia langsung ditekan oleh paksaan dari Su Yang. Namun Ling Yao masih tetap teguh dengan apa yang dia percayai. Melihat keteguhan dari Ling Yao, Su Yang memberitahunya tentang formasi 9 yin kematian yang selama ini dipelajari oleh Ling Yao. 这是天剑圣宗的秘密，你怎么会清楚？ Yang mana formasi ini bisa memperkuat jiwa ke tingkat yang lebih tinggi. Namun jika sudah sampai ke titik tertentu, maka kekuatan jiwa Ling Yao akan diserap. 你的神魂一直在被抽取。不是这样的。 Mengetahui hal ini, tentu saja Ling Yao tidak percaya. Karena Ling Yao mengira itu adalah anugerah dari Sekte Pedang Surgawi. Su Yang lalu menegaskan kalau Ling Yao hanyalah hewan peliharaan dari Sekte Pedang Surgawi. 只是他们饲养的家畜罢了。 Setelah itu Su Yang mengungkapkan alasannya memanggil Ling Yao saat ini, yaitu untuk membuat kesepakatan. Yang mana satu kehidupan ditukar dengan satu kehidupan dengan tujuan untuk menyelamatkan Lian Xue. Setelah mendengar keinginan Su Yang, Ling Yao langsung keluar dan memikirkan keputusan yang akan dia ambil. 我就剩3天的时间了，一命换一命。 Namun dia bertemu dengan Liu bersaudara yang sedang bertengkar dengan Zhao Jiao. Karena Liu bersaudara telah memberi Zhao Jiao racun tapi tidak memberi penawarnya. Pada saat yang sama muncul Ling Qingsu yang mengajak Ling Yao untuk mencoba masakan yang baru dibuatnya. 我炖了一锅田鸡荔枝牛舌煲，你快来尝尝。走。 Kemudian Ling Yao pergi ke tebing untuk melihat matahari terbenam dan masih memikirkan tawaran dari Su Yang sebelumnya. Namun dia melihat murid sekte Tianlan yang sedang berpesta. Dia lalu melihat kehidupan sekte Tianlan yang penuh kegembiraan. 没有这么热闹了啊！我在家天天吃什么山珍海味，很少吃这样的烤。 Ling Yao lalu bergabung dengan mereka semua. Saat berkumpul bersama, mereka menceritakan kisah masing-masing saat bertemu dengan Su Yang. Karena setelah bertemu dengannya, kehidupan mereka juga ikut berubah dan menjadi lebih baik sehingga penuh keceriaan. 为了救我，破关而出，他是我们心中的神。 Dengan ini Ling Yao mengetahui alasan Su Yang ingin membuat kesepakatan dengannya, yaitu untuk menyelamatkan Lian Xue. Setelah mendengar ini, dia menyadari kalau kehidupannya dipenuhi kebohongan dan selalu kesepian. 我的死活又有谁会在意？ Merasakan suasananya saat ini, Ling Yao mulai merasakan kehidupan yang sebenarnya. Dengan ini Ling Yao memutuskan untuk menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh Su Yang. 要是我的命能换了他的命， Setelah itu dia pergi menemui Su Yang
dan berjanji untuk memenuhi kesepakatan yang ditawarkan oleh Suyang sebelumnya. Mereka berdua lalu pergi ke gua wilayah utara untuk membangkitkan Lian Shui. Saat ini Ling Yao juga sudah siap untuk mati dan melakukan pengorbanan. 再见了，我这毫无意义的人生。再见了。 Namun dia tidak jadi mati, karena Suyang hanya menginginkan jiwa Ling Yao untuk memandu jiwa Lian Shui agar bisa bangkit sepenuhnya. Di sisi lain, Luo Xiao sedang mengawasi pergerakan dari Suyang dan Ling Yao. Dia juga berniat untuk menggagalkan pembangkitan Lian Shui. 既然你这么强，添点小麻烦也没什么吧？ Luo Xian lalu memanggil Tong Xuan dan Tong Ming dan memerintahkan mereka untuk memeriksa gua di utara, lalu membunuh siapa saja yang menghalangi mereka berdua. Sementara itu, Suyang sudah memulai proses pembangkitan Lian Shui dan mengeluarkan jiwanya dari hati biru laut dalam. Suyang lalu membentuk ulang tubuh fisik dari Lian Shui. Setelah tubuh terbentuk, Suyang menggabungkan jiwa Lian Shui dengan jiwa Ling Yao dan menukarnya satu sama lain. Dengan ini jiwa Lian Shui dan Ling Yao sudah bergabung dan tinggal menunggu kebangkitan dari Lian Shui. Namun Suyang harus berkonsentrasi dan tidak boleh diganggu, sehingga Ling Yao harus melindunginya apapun yang terjadi. 这段时间我要全神贯注，不能分心。 徐前辈放心，我来。 Sementara itu, Tong saudara telah tiba di depan pintu gua. Mereka merasakan kalau ada yang aneh. Ling Yao juga merasakan kedatangan mereka berdua dan langsung bergegas untuk menghentikannya. Ling Yao juga harus bertarung dengan kondisi yang lemah karena jiwanya sedang membantu Lian Shui, sehingga membuat dia kesulitan menghadapi Tong bersaudara dengan kekuatannya saat ini. Melihat kelemahan Ling Yao saat ini, Tong bersaudara lalu menyerang bersama, sehingga membuat Ling Yao terluka karena tidak bisa menangkis semua serangan mereka berdua. Terlebih lagi, Tong bersaudara tidak menggunakan teknik sekte pedang surgawi yang membuat Ling Yao kesulitan untuk menirunya. Namun Ling Yao tidak mau menyerah dan menggunakan teknik pedang khusus dari sekte pedang surgawi. Akan tetapi serangan itu masih lemah sehingga masih bisa ditahan. Sebaliknya dia terkena serangan balik dari Tong Ming yang membuatnya tidak bisa bergerak. Tong bersaudara juga menyadari kalau mereka berasal dari sekte yang sama. Dengan ini mereka berniat membunuh Ling Yao dan akan membawa tubuhnya untuk diserahkan kepada ketua sekte. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Huanian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.